Terkait keluarnya SKB Menteri untuk pembubaran FPI, 3 hal ingin saya sampaikan. Pertama, tentu sedih ya. FPI itu kan hanya ormas saja, nggak lebih. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu, ya, nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu, bubarkan saja itu, ya. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI. Menjadikan dirinya itu seolah-olah bukan ormas lagi. Segala macam tindak tanduknya itu berdasarkan agama yang saya pelajari tidak pernah dapatkan. Tidak ada satu kelompok atau ormas yang menempatkan dirinya di atas negara. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, ragu-ragu. Saya bilang begitu. Front Pembela Islam dibubarkan dan dinyatakan sebagai ormas terlarang pada akhir tahun 2020. Kini, giliran Mardhani Alisera, petinggi partai PKS yang satu jalur dengan FPI itu kelabakan. Pasalnya, Dewan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Teddy Kusnaidi, meminta pemerintah juga melakukan binaan kepada PKS. Dia juga memberikan opsi lain, yaitu binasakan PKS. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD telah mengumumkan bahwa Front Pembela Islam atau FPI merupakan organisasi terlarang berdasarkan surat keputusan bersama atau SKB 6 menteri dan lembaga. Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar. Larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Mahfud MD juga mengatakan pemerintah akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Front Pembela Islam. Karena Front Pembela Islam tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Namun, keputusan pemerintah membubarkan Front Pembela Islam sampai saat ini masih disayangkan oleh sejumlah pihak. Salah satunya Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Mardhani Alisera. Terkait keluarnya SKB Menteri untuk pembubaran FPI, 3 hal ingin saya sampaikan. Pertama, tentu sedih ya. Negara punya tugas membina, bukan membinasakan ormas. Mardhani Alisera menilai pelarangan atau pembubaran organisasi masyarakat merupakan bentuk gagalnya sebuah negara dalam membina dan menjadikan ormas sebagai modal sosial yang sangat berguna bagi pembangunan bangsa. Ya, seburuk apapun ormas mestinya bisa dibina dengan pendekatan yang sistematis, penuh kasih sayang sebagai orang tua, sebagai guru, dan sebagai pemimpin. Kasus FPI ini menunjukkan pola pembinaan ada yang harus kita perbaiki. Menanggapi hal itu, Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI Teddy Kusnaidi justru mengatakan bahwa setelah Front Pembela Islam dibubarkan, kini giliran PKS yang harus dibina oleh negara. Oke, setelah FPI dibubarkan, next negara akan membina PKS. Tweet Teddy Kusnaidi sembari men-tag akun PKS Sejahtera dan Mardhani Alisera. Teddy Kusnaidi bahkan menegaskan, jika kedepannya PKS tidak bisa dibina, maka harus ikut dilarang seperti layaknya Front Pembela Islam. Ya, kalau tidak bisa dibina, ya dibinasakan juga seperti Front Pembela Islam, ujar Teddy Kusnaidi. Sebelumnya, Mardhani Alisera juga menyampaikan bahwa seburuk apapun suatu ormas, pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk membina dan pendekatan sistematis, bukan malah membinasakannya. Oleh karena itu, dengan melihat adanya ormas yang dibubarkan yakni Front Pembela Islam, Mardhani Alisera menyimpulkan bahwa ada yang salah dengan pola pembinaan pemerintah terhadap suatu ormas. Mardhani Alisera juga khawatir jika semakin banyak organisasi masyarakat dibubarkan. Hal itu tentu menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia sedang sakit.
Jika makin banyak pembubaran ormas, saya khawatir ini menunjukkan demokrasi yang sakit, ujar Mardhani Alisera. Di sisi lain, Mahfud MD mengatakan bahwa pembubaran organisasi masyarakat dikarenakan organisasi itu telah melanggar hukum. Ia pun membolehkan organisasi apapun jika tidak melanggar hukum. Boleh, mendirikan apa saja boleh, asal tidak melanggar hukum, ucap Mahfud dalam siaran pers di Jakarta pada Jumat 1 Januari 2021. Mahfud juga menyebut sejumlah nama yang bisa dideklarasikan sebagai organisasi. Jikalau dilihat dari sepak terjangnya, apakah PKS pantas untuk dibubarkan? Jika dilihat dari track recordnya yang selalu berseberangan dengan pemerintah dan kerap mengkritik pemerintah dengan hal-hal yang tidak pantas, apakah PKS pantas untuk dibinasakan? Jika dilihat dari jalurnya dan juga kawanannya, apakah PKS masih pantas untuk bertahan di negara kita tercinta? Silahkan Anda jawab di kolom komentar. Setelah memberikan pernyataan yang cukup kontroversial, Teddy juga melanjutkan pernyataan yang sangat pedas yang ditunjukkan kepada dua politikus kenamaan Indonesia. Keduanya adalah Fadlizon dan Hidayat Nur Wahid yang merupakan politisi dari Gerindra dan PKS. Bukan tanpa alasan, Teddy melayangkan komentar tersebut karena menilai Fadlizon dan HNW terlalu cerewet dalam urusan pembubaran Front Pembela Islam oleh pemerintah pada Rabu 30 Desember 2020. Komentar tersebut disampaikan oleh Teddy melalui akun Twitter pribadinya. Terlalu cerewet kalian. Kalau tidak terima FPI dibubarkan, ya ke pengadilan, bukan malah koar-koar kayak banci kejepit pintu. Jangan lupa legal standing kalian ya, tulis Teddy Gusnedi sambil menandai akun Fadlizon dan Hidayat Nur Wahid. Sebelumnya, Teddy Gusnedi juga meminta Fadlizon dan Hidayat Nur Wahid untuk membaca tulisan dirinya terkait ormas-ormas radikal. Bahan bacaan buat Hidayat Nur Wahid dan Fadlizon. Siapa tahu bisa menyadarkan kembali ingatan mereka bahwa ini di Indonesia, bukan di negara-negara Timur Tengah yang tradisi dan hobinya saling merusak. Lanjutnya, bahkan dengan tegas, Teddy Gusnedi meminta Fadlizon dan Hidayat Nur Wahid untuk tinggal di Timur Tengah jika memiliki hobi saling merusak. Silahkan tinggal di sana jika punya hobi seperti itu, pungkasnya. Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar. Larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing.